Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita diberikan nikmat iman dan nikmat sehat. Kami dari kelompok 10 ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rizal Saragi SEN. Halo, saya Enti Sutisna. Halo, saya Naila Izati. Halo, nama saya Tesya Sugiarto. Halo, saya Wiwit Harawati. Mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri Persero Tbk adalah suatu badan milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai jenis jasa keuangan. Bank ini didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bank yang berkantor pusat di Jakarta ini merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal jumlah aset, simpanan, dan pinjaman. Pada tanggal 31 Juli 1999, 4 bank milik pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia resmi digabungkan ke dalam bank ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengertian flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Selanjutnya kita akan mengenal simbol flowchart. Yang pertama, on-page reference, simbol untuk keluar masuk atau menyambungkan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang kedua, simbol of reference, simbol untuk keluar masuk atau menjamurkan proses lembar kerja yang berbeda. Selanjutnya ada terminator simbol yang menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Selanjutnya ada manual simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang terakhir, dokumen simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Sebelum ke pembahasan pokok, saya akan menjelaskan apa pengertian dari gaji atau upah itu sendiri. Mungkin secara umum kita sudah tahu apa arti dari gaji atau upah itu sendiri. Tapi saat ini, saya akan menjelaskan menurut pasalnya itu sendiri. Menurut pasal 1, angka 30, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan ataupun jasa yang telah atau akan dilakukan. Ada 5 komponen gaji yang perlu Anda ketahui. Anda bisa cek di atas. Yang pertama, upah pokok mengacu pada upah minimum regional atau UMR yang berlaku di kota atau daerah tersebut serta disesuaikan dengan posisi atau tanggung jawab di sebuah perusahaan. Yang kedua, tunjangan tetap sama dengan benefit dan sifatnya tidak berubah selama karyawan tersebut bekerja di posisi yang sama. Yang ketiga, tunjangan tidak tetap. Besarnya tidak tetap karena berbagai faktor, mulai dari kehadiran, laba perusahaan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, potongan, termasuk di dalamnya potongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 dan iuran BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir ada yang kelima, upah lembur. Upah lembur merupakan sebuah tambahan yang diberikan sebagai imbalan kerja yang dilakukan di luar jam kerja resmi. Halo, di sini saya akan membahas tentang siklus penggajian Bank Mandiri. Siklus penggajian Bank Mandiri, yang pertama ada bagian karyawan. Bagian karyawan bertugas membuat rekap daftar hadir seluruh karyawan. Yang kedua, ada bagian PSDM atau hasil
HCD yang bertugas membuat daftar gaji untuk dihitung nominal, pemotongan pajak, dan penambahan lembur karyawan. Yang ketiga, ada bagian keuangan. Bagian keuangan bertugas mengevaluasi daftar hadir beserta slip dan rekap gaji untuk disetujui maupun ditolak. Yang keempat, ada bagian manajer. Bagian manajer ini tugasnya melakukan pengecekan kembali sebelum dibuat laporan penggajian serta pembayaran gaji. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke flowchart penggajian PT Bank Mandiri Persero Tbk. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, flowchart ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian karyawan, PSDM atau HCD, keuangan, dan manajer. Untuk memulai flowchart ini dimulai dari bagian karyawan. Bagian karyawan ini menyiapkan datanya secara manual. Setelah itu, data tersebut dibuat menjadi 2 rangkap dokumen. Dan dokumen ini kita beri nama data karyawan 1 dan data karyawan 2. Data karyawan yang nomor 1 ini kita proses untuk dilakukan presensi secara manual. Sedangkan data karyawan nomor 2 ini kita berikan ke bagian PSDM atau HCD untuk dicek. Setelah data tersebut dicek dan dikembalikan lagi oleh PSDM atau HCD, kita balik lagi ke dokumen yang nomor 1, yaitu setelah dilakukan presensi secara manual, presensi ini diproses di sebuah dokumen yang bernama hasil data presensi. Kemudian hasil data presensi ini kita serahkan kembali ke bagian PSDM atau HCD agar hasil presensi tersebut dapat diproses kembali oleh bagian PSDM atau HCD untuk dilakukan rekapan presensi secara manual. Setelah melakukan rekapan tersebut, kita masukkan sebuah dokumen yaitu dokumen rekap presensi. Lalu dokumen rekap presensi ini kita serahkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan ini membuat slip gaji secara manual. Setelah itu dilakukan bagian keuangan ini menghasilkan sebuah dokumen yaitu dokumen slip gaji yang dibuat secara 3 rangkap. Slip gaji bagian pertama ini diproses di bagian keuangan untuk dibuat laporan penggajian secara manual. Dan untuk slip gaji yang kedua ini kita arsipkan kembali ke slip gaji yang pertama. Sedangkan untuk slip gaji yang ketiga ini kita berikan ke bagian manajer. Setelah membuat laporan penggajian ini, bagian keuangan menghasilkan sebuah dokumen yaitu berupa laporan penggajian. Laporan penggajian ini dibuat secara 2 rangkap. Dan dokumen tersebut kita beri nama laporan penggajian pertama dan kedua. Laporan penggajian yang pertama ini kita masukkan ke arsip nomor 2. Sedangkan laporan penggajian kedua ini kita berikan ke bagian manajer untuk diproses. Yaitu manajer memasukkan laporan penggajian ini ke arsip nomor 3. Kemudian kita balik lagi ke slip gaji yang ketiga di bagian manajer. Slip gaji yang ketiga ini diproses untuk dilakukan validasi secara manual dan dilakukan oleh manajer. Slip gaji bagian yang telah divalidasi menghasilkan sebuah dokumen, yaitu dokumen slip gaji yang telah divalidasi, dan dokumen ini dibuat secara 2 rangkap, yaitu slip gaji pertama dan kedua. Kemudian slip gaji pertama yang sudah divalidasi ini disimpan di arsip nomor 4. Sedangkan dokumen slip gaji yang kedua telah divalidasi ini kita serahkan kembali ke bagian PSDM atau HCD untuk diproses kembali. Jadi bagian PSDM atau HCD ini memproses kembali slip gaji yang telah divalidasi untuk dihitung lagi yang disertai dengan uang. Setelah proses tersebut selesai, yang terakhir bagian PSDM atau HCD ini memberikan kembali slip gaji beserta uang tersebut kepada karyawan. Dengan ini proses penggajian PT Bank Mandiri selesai. Halo, terima kasih telah menyaksikan video kita. Semoga bermanfaat and see you. Dadah!